Shalom, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada saat di mana engkau diperlakukan dengan sangat buruk. Engkau dikecewakan, engkau direndahkan, dan yang umum terjadi adalah kau pasti marah kan? Kau pasti marah, kau sakit hati. Dan orang yang melakukan itu mungkin tidak menyadari bahwa mereka salah, sehingga mereka tidak minta maaf, atau malah sebaliknya, mereka memutarbalikkan fakta, mereka merubah situasinya dan membuat kesalahan itu tertimpa pada dirimu. Kesel kan? Pasti bikin emosi makin berkobar, bikin sakit hati. Tidak lagi sakit hati, tapi berubah menjadi pahit hati. Sehingga kau merasakan segala sesuatu menjadi hambar. Engkau lelah, engkau lesu, tak lagi punya tujuan dalam hidup ini. Dan yang bikin lebih kesel lagi, ketika engkau berdoa mengadu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk apa? Untuk mengampuni mereka yang memperlakukanmu dengan buruk itu. Dan saya yakin jauh dalam dirimu, di lubuk hatimu yang paling dalam, hatimu seakan berseru, tidak adil, tidak adil, gak fair ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajak saudara untuk merenungkan tentang apa yang adil dan yang tidak adil. Enggak, saya enggak ke sana. Tapi saya mau kita semua merenungkan bahwa dalam hidup kita di bawah matahari, di bumi ini, kita pasti akan menemui hal-hal yang tidak adil bagi kita. Betul ya? Ada orang yang bekerja keras, dia menabung sungguh-sungguh, tapi satu saat dia kena tipu, saudara. Uangnya lenyap. Dan yang nipu itu seseorang yang ngakunya hamba Tuhan. Dia berkhotbah bagus, dia berdoa bagus, dia bernubuat bagus, dia memimpin sebuah persekutuan doa yang anggotanya tersebar di mana-mana, nasional dan mungkin juga internasional mungkin ya. Dia punya anggota banyak, saudara, tapi dia nipu uang banyak anggotanya. Tidak adil. Apalagi ada seorang suami yang melakukan sebuah kesalahan besar dan fatal, tapi yang disalahin adalah istrinya. Gak adil kan? Gak adil, saudara. Dan memang dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak adil. Tapi kabar baiknya, puji Tuhan, selalu ada kabar baik. Kabar baiknya adalah kita punya Tuhan Allah yang maha adil. Amin. Kita punya Allah yang mengasihi keadilan. Mazmur 11 ayat 7 berkata begini, sebab Tuhan baik dan adil. Ia mengasihi orang yang berbuat baik. Orang jujur akan melihat dan mengenal Tuhan. Ayub 8 ayat 3. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Dan ada banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu Allah yang adil. Kita punya Allah yang maha adil. Artinya apa? Kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, maka Allah yang akan turun tangan memperbaiki hal-hal yang salah pada waktunya. Amin. Saudara, memaafkan dan mengampuni seseorang yang menyakiti kita memang terasa sangat tidak adil. Orang dia yang salah kok kita yang ngampuni, kok kita memaafkan. Ditambah lagi kalau orang itu tetap songong di depan kita. Udah nyakitin kita, songong lagi, nantang-nantangin lagi. Sungguh terasa sangat tidak adil kan? Tapi perintah Tuhan memang begitu, mengampuni, memaafkan. Kenapa kok gitu?
Saudara, karena saat kita memaafkan orang lain, saat kita mengampuni dia, kita tidak memberi jalan kepada si iblis untuk masuk dalam hati kita. Kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Amin. Lu kok bisa? Saudara, ada sebuah statement yang bunyinya begini. Orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti. Pasti pernah dengar ya? Orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Saudara orang baik? Amin. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kemarahan, kepahitan. Itu akan menyiksamu, saudara. Menyiksa batinmu, menyiksa jasmanimu. Jangan disimpan. Percayalah kepada Tuhan. Lepaskan semua kebencian, amarah, kepahitan itu. Lepaskan. Maafkan, ampuni. Dan tentu belajar ya, untuk tidak jatuh dalam jebakan yang sama. Belajar dari pengalaman. Tapi memaafkan dan mengampuni itu harus. Saudara, ketidakadilan itu bisa kita alami karena itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa suruh orang, kamu jangan tipu saya ya. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa bilang sama orang, kamu baik-baik sama saya ya. Nggak bisa, saudara. Itu di luar kendali kita. Tetapi memaafkan dan mengampuni itu ada di bawah kendali kita. Betul ya? Kita nggak bisa atur dan ubah orang lain, tapi kita bisa atur dan ubah diri kita sendiri. Amin. Mari kita mau lakukan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan bilang, ajarkan. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.